channel YouTube ini. Perkenalkan, saya Mutiara Butet Lamria. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yang sudah saya pelajari pada semester 3 ini dalam bidang studi Hakikat Gereja dan bidang studi Pendidikan Agama Kristen dengan materi Hakikat Gereja. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait pengertian gereja, fungsi, dan peranannya. Gereja bukan hanya sebuah gedung secara umum, tetapi juga sebuah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Allah. Ada beberapa kata yang digunakan untuk bisa menjelaskan pengertian gereja, seperti eklesia, kuriakon, dan kahal. Di sini saya akan menjelaskannya satu persatu, mulai dari eklesia yang merupakan dari kata Yunani yang digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan gereja. Kata ini terdiri dari dua kata, yaitu ek yang berarti keluar dan kaleo yang berarti memanggil. Jadi, eklesia dapat diartikan sebagai persekutuan orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Allah. Dalam konteks Alkitab, eklesia digambarkan sebagai persekutuan orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus. Untuk yang kedua, kuriakon. Dalam bahasa Yunani, kata ini digunakan di dalam Alkitab untuk menggambarkan gereja sebagai milik Allah. Kata ini terdiri dari dua kata, kuriakos yang berarti milik dan kuriakon yang berarti milik Allah. Dalam konteks Alkitab, kuriakon digunakan untuk menggambarkan gereja sebagai sebuah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil Allah untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus. Untuk kahal, berasal dari kata Ibrani yang digunakan di dalam Alkitab untuk menggambarkan gereja sebagai perhimpunan umat Allah. Kata ini terdiri dari dua kata, yaitu kahal yang berarti perhimpunan dan umat yang berarti umat Allah. Dalam konteks Alkitab, kahal digunakan untuk menggambarkan gereja sebagai sebuah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil Allah untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus. Gereja, sekali lagi, bukan hanya bangunan atau institusi, tetapi gereja adalah sebuah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil untuk menjadi saksi kasih karunia Allah. Dan secara universal, gereja bisa disebutkan sebagai persekutuan semua orang yang telah dibaptiskan di dalam Roh Allah menjadi anggota tubuh Kristus. Dan bisa disebutkan secara lokal, gereja itu adalah sekelompok orang-orang yang percaya dan berkumpul di satu tempat tertentu. Sifat-sifat gereja itu seperti persekutuan, kemuritan, dan kudus. Persekutuan orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Allah. Persekutuan orang-orang yang secara pribadi dan sukarela mengikatkan dirinya dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan tugas panggilan gereja adalah bersekutu, melayani, dan bersaksi. Bersekutu dengan Allah, bersekutu dengan sesama orang percaya, melayani, dan bersaksi tentang kasih karunia Tuhan. Yang perlu ditekankan tentang pentingnya gereja, kita adalah gereja yang dipanggil untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Mari bersatu dan menjadi saksi kasih karunia Tuhan. Kita memiliki panggilan untuk menjadi gereja yang kudus. Mari kita menjadikan diri kita sebagai wadah yang suci untuk Roh Kudus. Sebagai tubuh Kristus, kita dipanggil untuk menjadi anggota tubuh yang sehat dan kuat untuk melayani Tuhan dan sesama. Kita juga dipanggil untuk menjadi gereja yang bersekutu dengan Allah dan dengan sesama. Mari menjadikan gereja sebagai tempat di mana kasih karunia Tuhan dialami oleh semua orang. Kita memiliki tugas untuk melayani dan bersaksi tentang kasih karunia Tuhan. Mari kita menjadi gereja yang aktif dan dinamis dalam melayani Tuhan dan sesama. Dan sebagai penutup,
Saya akan mengakhiri gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Allah. Jadi, mari kita jadikan gereja sebagai tempat di mana orang-orang dapat menemukan harapan dan kekuatan. Sekian dan terima kasih.